Selamat siang teman-teman, selamat siang Mer. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang kami buat, yaitu tentang komparasi alat pencernaan dan sistem pencernaan kuda dengan itik. Dengan nama-nama kelompok, yang pertama ada Sardinis Golo, yang kedua ada Andi Rawola, yang ketiga Fernando Ada, yang keempat Gabriel Wenda, yang kelima Lazarus Pigai. Dengan dosen pengampu Dr. Andes Insinyur Yohanes Londewijk, Refli Tulung MSI. Baik, kita akan masuk pada pembahasan dan selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu alat pencernaan pada kuda. Nah, apa saja sih alat-alat pencernaan pada kuda? Nah, kita bisa lihat di sini di gambar yang pertama itu ada esofagus atau kerongkongan. Nah, kemudian ke perut dan baru usus 12 jari, usus halus, sekung, kemudian usus besar, terus small colon, dan yang terakhir itu adalah rektum. Kemudian sistem pencernaan kuda. Nah, kuda ini merupakan ternak non-ruminansia ya, dikarenakan sistem pencernaan kuda itu diawali dengan enzimatik yang dilanjutkan dengan pencernaan fermentatif. Nah, untuk pencernaan kuda itu memiliki ciri khusus, yaitu memiliki ukuran kapasitas aluran pencernaan bagian belakang itu lebih besar dibandingkan bagian depan. Nah, yang pertama itu ada rongga mulut. Nah, mulut ini adalah bagian pertama sistem pencernaan yang mempunyai 3 fungsi, yaitu mengambil pakan, penghalusan secara mekanik, dan pembasahan pakan dengan saliva. Nah, rongga mulut ini terdapat organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan juga saliva. Nah, yang pertama itu lidah. Lidah ini berfungsi sebagai alat pengecap atau perasa pakan yang biasa dimakan kuda. Yang kedua itu ada gigi. Nah, di mana gigi ini berfungsi sebagai menentukan umur dan menghaluskan pakan yang di dalam mulut. Nah, yang ketiga itu ada saliva. Dia ini berfungsi sebagai pelicin dalam mengunyah dan menelan pakan, mengatur temperatur rongga mulut dan pelindung mukosa mulut serta detoksikasi. Nah, yang kedua itu ada paring dan esofagus. Nah, paring ini adalah suatu organ penyambung antara rongga mulut dan esofagus. Nah, esofagus ini pada kuda memiliki panjang 60 cm, lebar lambung 4,5 cm, dan berat lambung 0,6 kg. Nah, untuk esofagus ini letaknya membentuk sudut curam sehingga membentuk katup satu arah atau seperti selang atau kerongkongan. Nah, fungsi utama esofagus ini digunakan untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, yang ketiga itu ada lambung atau gastrium. Nah, lambung kuda ini memiliki ukuran relatif kecil dibandingkan dengan ternak ruminansia. Nah, untuk lambung kuda dewasa memiliki panjang kira-kira 38,5 cm dan lebar 28 cm. Nah, untuk beratnya itu dapat mencapai 1 kg. Nah, lambung berbentuk seperti parutan kelapa, isi lambung berwarna kuning dan memiliki tekstur kasar serta kering. Nah, untuk fungsi utama lambung ini digunakan untuk tempat penyimpanan makanan sementara dan tempat fermentatif atau asam laktat. 5. Pankreas. Pankreas pada kuda sangat berbeda. Dengan ternak ruminansia, kuda spesifik memiliki konsentrasi enzim dan kadar HC03 rendah. Fungsi utama pankreas untuk memecah enzim, polimer, hati lemak, dan protein seperti amilase, lipase, dan tripase. 6. Usus halus. Usus halus atau usus kecil pada kuda terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Secara umum, usus halus memiliki panjang 11,33 cm, lebar 6 cm, dan berat 33 km. Secara anatomi, usus halus bagian duodenum
mempunyai lebar 3 cm, jejunum 8 cm, dan ileum 5 cm. Fungsi utama usus halus digunakan sebagai tempat mencerna karbohidrat, protein, dan lemak, serta tempat absorpsi vitamin dan mineral. Adapun fungsi 3 bagian dari usus halus di antara yaitu duodenum berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Zian sebagian berasal dari pankreas. Jejunum berfungsi untuk melakukan proses menyerapan nutrisi dari pakan yang dicerna. Ileum berfungsi untuk menyerap pakan yang belum diserap sebelum dan mengatur katup ileosekal dari usus besar ke usus halus. Usus besar. Usus kasar atau usus besar terdiri dari caecum atau calon dan rektum. Secara umum berat usus besar kuda 2,5 kg, panjang 165 cm dan lebar 14,5 cm dengan struktur kering serta berwarna hijau gelap. Caecum berfungsi sebagai tempat fermentasi dan terdapat gerakan penduler mencampur penyerapan dengan maksimal. Calon berfungsi sebagai tempat proses fermentasi, absorpsi air dan elektrolit intensif. Rektum berfungsi sebagai tempat pembentukan feses dan penyimpanan sementara sebelum dikeluarkan ke anus. 8. Anus. Anus adalah organ akhir dari sistem pencernaan. Sisa makanan setelah semua sisa makanan diserap akan dikeluarkan dari tubuh ternak kuda. Fungsi utama anus adalah tempat pembuangan sisa makanan atau keluarnya feses dan tempat proses evakuasi. Oke, selanjutnya ada alat pencernaan pada itik atau pada unggas. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua ada esofagus, yang ketiga ada tembolok, yang keempat ada proventriculus, yang kelima ada gisart, yang keenam ada usus halus, yang ketujuh ada seka atau usus buntu, yang kedelapan ada usus besar, yang kesembilan ada kloaka. Pencernaan adalah pemecahan molekul-molekul besar seperti protein, lemak, karbohidrat menjadi komponen sederhana melalui proses kimiawi. Pencernaan adalah serangkaian proses yang terjadi di dalam saluran pencernaan, yaitu memecah ransum menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana hingga larut dan dapat diabsorpsi lewat dinding saluran pencernaan untuk masuk ke dalam peredaran darah yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkannya atau disimpan di dalam tubuh. Yang pertama ada mulut. Mulut pada unggas sebagai alat pengambilan pakan atau prehension karena tidak mempunyai gigi sehingga berfungsi pemecahan partikel digantikan oleh paru. Yang kedua adalah epsohagus. Epsohagus adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan proventriculus. Epsohagus mengalami pembesaran yang disebut dengan tembolok. Yang ketiga ada tembolok, mempunyai bentuk seperti kantong yang merupakan pembesaran dari epsohagus. Tembolok pada unggas terutama untuk menyimpan ransum sebelum masuk proventriculus. Tembolok berperan sebagai tempat penyimpanan pakan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Oke, yang keempat ada proventriculus. Proventriculus ini merupakan perbesaran terakhir dari esofagus dan juga merupakan perut sejati dari unggas. Proventriculus ini merupakan tempat dimulainya pencernaan
dengan enzim karena di dalam profitikulus terjadi reaksi asam hidroklorik yang bersifat asam yang berguna untuk melunakkan dan memecah ransum. Yang kelima itu ada gisart. Gisart ini memiliki bentuk oval dengan dua lubang masuk dengan keluar. Pada bagian atas dan bawah, bagian lubang pemasukan berasal dari profitikulus dan bagian bawah lubang mengeluarkan menuju duodenum. Oke, selanjutnya yang keenam itu ada usus halus. Usus halus ini memanjang dari gisart yang sampai ke usus besar dan terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum ini berbentuk huruf V dengan bagian pars descendens sebagai bagian yang turun dan bagian pars ascendens sebagai bagian yang naik. Yang ketujuh itu ada seka. Seka terletak di antara usus halus dan usus besar, dan pada kedua ujungnya merupakan saluran buntu, maka disebut juga dengan usus buntu. Seka mempunyai panjang sekitar 10-20 cm dan berisi calon tinja serta mempunyai pH 5,7. Fungsi utama seka secara jelas belum diketahui, tetapi di dalam terdapat sedikit pencernaan karbohidrat dan protein serta absorpsi air. Oke, baik. Yang ke-8 ada usus besar. Usus besar adalah kelanjutan dari saluran pencernaan dari persimpangan usus buntu dan kloaka. Yang ke-9 itu ada kloaka. Saluran pencernaan unggas berakhir pada kloaka yang merupakan muara keluarnya feses dan urin. Sebelum dikeluarkan, feses dan urin mengalami penyerapan air sekitar 72% sampai 75%. Kloaka merupakan lubang pelepasan sisa-sisa pencernaan urin dan merupakan muara saluran reproduksi. Oke, baik, di sini ada kesimpulan. Meskipun sama-sama ternak monogastrik, terdapat beberapa perbedaan. Pada kuda, terdapat sekum dan kolon yang besar dan panjang. Hal ini memungkinkan proses fermentasi bahan pakan dan sekum dapat dimanfaatkan oleh hewan tersebut. Lain halnya dengan unggas yang mempunyai sekum dan kolon yang kecil dan pendek. Hal ini mengakibatkan proses fermentasi dalam sekum hasilnya kurang dapat dimanfaatkan oleh unggas. Pada unggas terdapat tembolok dan rempelo yang tidak terdapat pada hewan lain. Di samping itu, unggas tidak melakukan mastikasi sehingga alat perasa pada unggas kurang berkembang. Perbedaan sistem pencernaan ini sangat mempengaruhi proses pencernaan zat gizi dalam saluran pencernaan. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Tapi sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada sedikit pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat.